Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan perancangan tata letak fasilitas mengenai produk botol. Di dalam kelompok 1 ada beberapa anggota, yaitu 1 Anugrah Bagasskara Widoto, NIM 2018-57051. Terus saya sendiri, Aura Bagas Putri Kurniawan, NIM 2018-57009. Dan yang ketiga, Indiko Dwi Sumantri, NIM 2018-57032. Yang pertama, definisi produk sendiri. Dari definisi produk botol sendiri, yaitu produk yang dibuat adalah produk botol minum. Karena produk ini dapat dibawa kemana-mana dan praktis. Produk ini dapat digantikan oleh anak-anak hingga dewasa karena desainnya yang ergonomis dan elegan, serta produknya tidak mudah pecah ketika beraktivitas menggunakan produk tersebut. Kedua, menentukan volume produksi. Dalam menentukan volume produksi, maka perlu data sebagai berikut. Data jadwal induk produksi. Jadwal induk produksi atau MPS Master Production Scheduling diperoleh dari data peramalan permintaan atau forecasting pada bulan Januari 2021, yaitu sebesar 280 unit. Produk botol minum kemudian direncanakan dalam usulan 4 minggu per 1 bulan. Minggu pertama unit 65, minggu kedua unitnya 60, minggu ketiga unitnya 80, dan unit keempat 75. Maka jumlah dari 1 bulan itu 280 unit. Tiga, menentukan komponen yang dibuat dan dibeli. Detail komponen produk botol tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut pada bill of material dan detail komponen di bawah ini. Yang pertama, botol minum, terus ada tabung botol, tutup botol, dan gelang plastik. Terus di dalam tabung botol itu terbuat dari plastik, tutup botol juga terbuat dari plastik, gelangnya terbuat dari karet. Detail komponen. Part number, ukuran TB001 pada tabung botol, tingginya 22 cm, diameternya 7 cm, kapasitas 600 ml. Terbahan dari plastik. Ketentuannya beli, terus TTB001 tutup botol, tingginya 5 cm, diameter 3,5, terbuat dari bahan plastik. Dan G001 gelang, pada gelang diameternya 3,5 cm, terbuat dari karet. Proses masing-masing komponen. Dalam proses pembuatan botol plastik tersebut dapat dijelaskan tiap urutan pembuatan partnya dengan proses sebagai berikut. Ada part number raw material, TB01 itu plastik. Terus pada part number order quantity, TB-nya 1, operationnya mesin. Operasi mesin 1 terdapat mesin pemanas untuk melelehkan biji plastik untuk pembuatan tabung. Operasi 2, mesin cetak, pencetakan menjadi tabung botol selama 7 menit, dan yang tadi operasi 1 selama 9 menit. Pada tutup botol atau TB001, plat number pada raw materialnya itu plastik. Order quantity-nya 1, operation mesin 1, yaitu mesin pemanas, melelehkan biji plastik untuk pembuatan tutup selama 5 menit. Operation 2, mesin cetak, pencetakan menjadi tutup botol selama 4 menit. Dan pada gelang G001 raw material karet,
order kuantitinya 1, operation mesin pertama, mesin 1, mesin pemanas melelehkan biji karet untuk pembuatan gelang selama 5 menit, operation 2, mesin cetak pencetakan menjadi gelang selama 7 menit. Assembly raw materialnya belum, terus order quantity 1, operation 1, operation mesin 1, impact perakitan tabung, gelang dan tutup botol selama 3 menit, operation 2, sprayer pengecetan barang jadi selama 4 menit. Pada part 2 yang akan dipresentasikan Saudara Andiko. Ini part 2. Yang pertama, OPC produk botol minum. Ada 3, yaitu tabung botol, tutup botol, karet gelang. Untuk tabung botol itu proses pertama pelelehan, pencetakan, dan pengecatan. Selanjutnya tutup botol, pelelehan, dan pencetakan. Yang ketiga, karet gelang, pelelehan, dan pencetakan. Selanjutnya, assembly 1, assembly 2. Kemudian pemeriksaan dan penyimpanan. Yang kedua, assembly cat. Assembly cat produk meja lip. Assembly cat merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara komponen-komponen yang dirakit menjadi sebuah produk. Setiap hubungan antar komponen atau part sebuah produk minum yang Yang ketiga, penentuan waktu baku tiap operasi. Dalam menentukan waktu baku dari tiap operasi berdasarkan OPC, dapat direkap dari data sebagai berikut. Nama untuk tabung botol kebutuhan per unit 1, waktu standar 0,58 jam. Total waktu standar 0,58 jam per menit. Tutup botol kebutuhan per 1, waktu standar 0,8. Standar 0,8 per unit 1, waktu standar 0,33. 4. Menentukan laju produksi pabrik. Perhitungan laju produksi pabrik dapat dihitung sebagai berikut. Jumlah produksi selama 1 bulan Januari itu 280 unit per bulan. Jumlah mesin yang dibutuhkan ada 4, yaitu mesin panas, mesin cetak, mesin cat, dan mesin impact. Jam kerja 18 jam per hari dibagi menjadi 2 shift. Waktu tiap operasi, jam kerja dalam menit itu 60 menit kali 18 jam kali 24 hari. Hasilnya 25.920 menit. Downtime kali 1080 menit kali 24 hari. 2.592 menit. Waktu yang tersedia, jam kerja dikurangi downtime, yaitu 23.328 menit. Perkiraan efisiensi 85%, waktu efektif 85% kali 23.328 menit dengan hasil 22.162. Maka laju produksi adalah waktu efektif dibagi jumlah produksi 1 bulan, yaitu 22.162 dibagi 280. Hasilnya 79,15, kisaran 80 menit. 5. Menentukan jumlah operator dan mesin. Menentukan jumlah operator tenaga kerja pada setiap elemen kerja dapat dilakukan dengan rumus berikut. Rata-rata produksi per jam, jumlah produksi bagi jumlah hari kerja kali jumlah shift kali waktu shift tersedia.
penyesuaian waktu siklus dengan rata-rata produksi. 60 bagi jumlah rata-rata produksi. Minimum jumlah tenaga kerja. Waktu operasi mesin bagi waktu penyesuaian. Berdasarkan jumlah mesin yaitu mesin panas, mesin cetak, mesin cat, dan mesin impact yang mana digunakan dalam proses pembuatan botol minum. Dapat ditentukan dengan masing-masing perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah operator mesin panas, rata-rata produksi per jam. Jumlah produksi bagi jumlah hari kerja, jumlah jam kerja, kali jumlah shift, kali waktu shift tersedia. Itu 280 bagi 30 kali 1 kali 18. Hasilnya 0,5. Dibulatkan menjadi satu produk. Satu orang. Penyesuaian waktu siklus dengan rata-rata produksi 60 bagi jumlah rata-rata produksi. 60 bagi 1 sama dengan 60 menit. Minimum jumlah tenaga kerja. Operasi mesin di waktu penyesuaian. 5 menit tambah 5 menit tambah 5 menit 60. Sama dengan 0,5 dibulatkan menjadi satu orang. B. Jumlah operator mesin cetak. Rata-rata produksi per jam, jumlah produksi bagi jumlah hari kerja kali jumlah shift kali waktu shift tersedia, yaitu 280 bagi 30 kali 1 kali 18 sama dengan 0,5 sama dengan satu produk. Penyesuaian waktu siklus dengan rata-rata produksi 60 menit. Minimum jumlah tenaga kerja waktu operasi mesin bagi waktu penyesuaian, yaitu 15 menit bagi 60 sama dengan 0,25 sama dengan satu orang mesin. C. Jumlah operator mesin cat. Rata-rata produksi per jam. Jumlah produksi bagi jumlah hari kerja kali jumlah shift kali waktu shift tersedia. Itu 280 bagi 30 kali 1 kali 18 sama dengan 0,5. Dibulatkan menjadi satu produk. Minimum jumlah tenaga kerja 30 menit bagi 60 sama dengan 0,5 sama dengan satu orang per mesin. Selanjutnya jumlah operator mesin impact. Rata-rata produksi per jam, jumlah produksi yaitu 280 bagi 30 kali 1 kali 18 sama dengan 0,5 sama dengan satu produk. Penyesuaian waktu siklus dengan rata-rata produksinya 60 menit. Minimum jumlah tenaga kerja. Waktu operasi mesin bagi waktu penyesuaian yaitu 20 bagi 60 sama dengan 0,33 sama dengan satu orang per mesin. Negap. B. Menentukan mesin. Jumlah mesin yang dibutuhkan untuk proses pembuatan botol minum dapat ditentukan dengan menghitung jumlah kebutuhan mesin, yang mana jumlah produksi per bulan adalah 280 unit per hari. Mesin-mesin yang digunakan dalam proses produksi botol minum yaitu mesin panas, mesin cetak, mesin cat, dan mesin impact. Berikut perhitungan jumlah mesin yang dibutuhkan dalam proses pembuatan botol minum. A. Mesin pemanas. Jumlah produksi botol minum per bulan 280 unit per hari dengan waktu penyesuaian penyelesaian adalah 80 menit tiap satu unit dengan tiap jam kerja 20 shift 10 jam per shift 500 menit per hari, maka totalnya 18 jam per hari untuk membuat 12 unit produk meja dengan waktu jeda mesin yaitu 10 menit dan terdapat 22 kali jeda dalam sehari. Menghitung idle time mesin. Time the machine is working bagi time the machine could be working kali 100% sama dengan 480 menit bagi 500 menit kali 1% sama dengan
96%. Dengan demikian, maka banyak mesin yang dibutuhkan adalah 1,67 TU bagi TE sama dengan 1,67 kali 15 kali 12 bagi 18 kali 60 kali 96%. Hasilnya 0,28 atau satu mesin pemanas. Next. B. Mesin cetak. Jumlah produksi botol minum per bulan adalah 280. Dengan waktu penyelesaian adalah 80 menit setiap 1 unit dengan jam kerja 2 shift. Dengan waktu jeda mesin yaitu 10 menit dan terdapat 2 kali jeda dalam sehari. Menghitung idle time. Time the machine is working bagi time the machine could be working kali 100%. Hasilnya 490 menit bagi 500 menit kali 100% sama dengan 98%. Dengan demikian maka banyak mesin yang dibutuhkan adalah 1,67 TU bagi TE, 1,67 kali 15 kali 12 bagi 18 kali 60 kali 98%. Hasilnya 0,28 atau satu mesin cetak. Tiga mesin cat. Jumlah produksi botol minum per bulan adalah 280 dengan waktu penyelesaian 80 menit. Dengan jam kerja 2 shift. Dengan waktu jeda mesin yaitu 10 menit dan terdapat 2 kali jeda dalam sehari. Menghitung idle time mesin. Dengan rumus time the machine is working bagi time the machine could be working kali 100%. Yaitu 480 menit bagi 500 menit kali 100% sama dengan 96%. Dengan demikian maka banyak mesin yang dibutuhkan adalah 1,6 TU bagi TE, 1,67 kali 30 kali 12 bagi 18 kali 60 kali 96%. Hasilnya 0,58 atau satu mesin sprayer. Selanjutnya mesin impact. Jumlah produksi botol minum per bulan adalah 280 dengan waktu penyelesaian 80 menit setiap 1 unit dengan jam kerja 2 shift. Dengan waktu jeda mesin yaitu 10 menit dan terdapat 2 kali jeda dalam sehari. Selanjutnya menghitung idle time. Dengan rumus time the machine is working bagi time the machine could be working kali 100%. Hasilnya 472 menit bagi 500 menit kali 100% sama dengan 95%. Dengan demikian maka banyak mesin yang dibutuhkan adalah 1,67 TU bagi TE, 1,67 kali 20 kali 12 bagi 18 kali 60 kali 95%. Hasilnya 0,39 atau satu mesin impact. Penentuan jumlah operator dan jumlah mesin yang telah dihitung berdasarkan waktu operasi dapat direkap pada tabel berikut. Jenis mesin pemanas, jumlah mesin 1, jumlah operator 1, mesin cetak dengan jumlah mesin 1 dengan operator 1, mesin printing atau cat, jumlah mesin 1, jumlah operator 1, impact, jumlah mesin 1, jumlah operator 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Bagas. Part 3 yang pertama, line balancing. Line efisien dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu LS sama dengan sigma KI sama dengan 1 STI per K kali CT kali 100%. LS sama dengan 55 dibagi 7 dikali 8 kali 100%. LS sama dengan 98,21%. Balance delay dengan perhitungan sebagai berikut. D sama dengan N kali C dikurangi sigma NI sama dengan 1 dikali TI per N kali C kali 100%. D sama dengan 7 kali 8,9 dikurangi 55 dibagi 7 kali 8,9 kali 100%.
balance delay-nya yaitu 8,3%. Smothing index dengan perhitungan sebagai berikut. SI sama dengan akar sigma K I sama dengan 1, STI maksimum dikurangi STI kuadrat. SI sama dengan akar 0,9 kuadrat ditambah 0,9 kuadrat ditambah 0,9 kuadrat tambah 0,9 kuadrat tambah 0,9 kuadrat ditambah 0,9 kuadrat ditambah 1,9 kuadrat sehingga hasilnya yaitu akar dari 7,3. SI sama dengan 2,70 menit. Dua, hubungan antar kegiatan. Hubungan antar kegiatan dapat dibuat dengan menggunakan ARC dan ART, namun sebelum kita perlu menentukan fasilitas apa saja yang terdapat di lantai produksi dan di gudang. Berikut merupakan fasilitasnya. Yang pertama ada gudang bahan baku, yang kedua ada area penerimaan bahan baku dan pengiriman produk jadi, yang ketiga adalah lantai produksi. Lantai produksi terdiri dari yang pertama stasiun kerja, yaitu area pembuatan tabung botol, tutup botol, dan pelelehan tabung. Stasiun kerja kedua terdiri dari area pembuatan part gelang, perakitan 1, perakitan 2, dan inspeksi. Gudang produk jadi, kamar mandi atau WC karyawan, musola untuk karyawan, dan tempat parkir. Adapun langkah awal dalam menganalisa tingkat hubungan yaitu menggunakan ARC atau Activity Relation Diagram agar proses penilai tingkat hubungan antar kegiatan dapat menghasilkan penilaian yang baik. Maka terlebih dahulu merumuskan alasan-alasan tingkat hubungan antar kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, urutan aliran kerja. Yang kedua, membutuhkan area yang sama. Yang ketiga, menggunakan tenaga kerja yang sama. Yang keempat, melaksanakan kegiatan kerja yang sama. Yang kelima, debu dan bising. Yang keenam, bau dan kotor. Setelah membuat ARC, dibuat ART dengan memperhatikan kombinasi ART dan aliran material produk. Berikut merupakan form to chart-nya. Berikut merupakan tata letak diagram blok dengan blok pen atau curve. Selanjutnya part 4. Pertama, menentukan kebutuhan personal dan layanan pabrik atau plant service, kamar mandi, pantry, keamanan, area jalan kaki, dan lain-lain. A. Menentukan kebutuhan personal terdiri dari lemari penyimpanan dengan ukuran lemari 8 meter kali 1,5 meter kali 5 meter. B. Kursi. Karena pada ruang produksi operator harus duduk untuk menggunakan proses percetakan selesai karena proses percetakan membutuhkan kurang lebih 1 menit untuk membuat 1 pieces botol dan mesin itu beroperasi selama 5 jam per hari. Yang berikutnya yaitu palet. Palet juga sangat berfungsi karena untuk menaruh barang jadi sementara sebelum ditempatkan pada lemari penyimpanan. Dendi adalah sebuah alat seperti troli berfungsi untuk memudahkan palet. B. Layanan pabrik atau plant service, yaitu terdiri dari receiving, gudang bahan baku, gudang produk jadi, ruang produksi, toilet, musola, tempat parkir, posapam, kantin, dan kantor. 2. Menentukan kebutuhan kantor atau departemen dalam menopang aktivitas perusahaan. Yang pertama, kebutuhan kantor yang diperlukan adalah komputer, meja kursi, printer, dan telepon. Kebutuhan komputer pada kantor menyesuaikan jumlah karyawan yang ada di kantor. Dengan jumlah karyawan di kantor 4 orang, maka jumlah komputer yang digunakan dalam 4 unit komputer. Untuk meja karyawan juga menyesuaikan jumlah karyawan, yaitu 4 meja dan meja untuk tamu. Berarti untuk kantor dengan 6 kali 6 meter membutuhkan 4 meja karyawan dan 1 meja untuk tamu. Untuk kursi juga demikian, yaitu menyesuaikan jumlah karyawan, namun untuk tamu disediakan 2 sofa. Jadi kursi yang dibutuhkan adalah 4 kursi untuk karyawan dan 2 sofa untuk tamu.
Printer di dalam ruangan kantor terdapat 2 buah. Telepon di dalam ruangan kantor terdapat 4 buah, di mana masing-masing karyawan memegang 1 telepon kantor. Berikut merupakan perhitungan kebutuhan luas lantai. Untuk direktur utama, luas totalnya 16 meter. Untuk general manager, luas totalnya 16 meter. Untuk departemen sales dan marketing, memiliki ruangan dengan luas total 48 meter. Departemen produksi, total luas ruangan sebesar 36 meter. Departemen logistik, luas ruangan sebesar 78 meter. Departemen finance dengan luas ruangan dengan total 54 meter. Departemen IT dengan luas ruangan sebesar 50 meter. Departemen R&D dengan luas ruangan 42 meter. Tenaga kebersihan 6 meter, posapam 6 meter, dan ruangan untuk supir seluas 3 meter dengan total 361 meter. 4. Memilih peralatan pemindahan bahan atau material handling. A. Ada hand stacker untuk alat yang digunakan pada tempat inspeksi ke ruang penyimpanan. Kami menggunakan hand stacker. Kenapa kami memilih hand stacker daripada forklift? Karena forklift merupakan alat besar dan ruangan penyimpanan kami sangat terbatas. Alat ini terbuat dari material besi dengan kapasitas daya beban mencapai 2 ton, dilengkapi dengan roda PU berkualitas. Alat ini sangat efektif digunakan pada bidang industri, pabrik, gudang, atau lingkungan perkantoran. Yang B, hand pallet and trolley. Selain menggunakan stacker, kami juga menggunakan pallet dan trolley dengan beban maksimal 2 ton dan troli hanya digunakan beban maksimal 200 kg. Part 5. Berikut merupakan layout detail keseluruhan bangunan. Terdiri dari kantor, gudang bahan baku, gudang jadi, toilet, musola, kantin, tempat parkir, stasiun kerja, dan persapam. Terima kasih. Berikut merupakan presentasi dari kelompok 1. Bila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Berikut merupakan poin penilaian. Yang pertama, saya Anugrah Bagaskara Widota dengan poin 33,33%. Berikutnya Aura Balkis Putri Kurniawan dengan poin 33,33%. Dan Andiko Dwi Sumantri dengan poin 33,33%. Keterangan poin penilaian dibuat sama, yaitu 33,33% tiap orang karena setiap tugas dibagi rata tiap anggota kelompok. Jadi semua mempunyai tugas masing-masing dalam mengerjakan tugas PTLF berikut ini. Terima kasih.